sukses ya buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba bahas gimana caranya kita bisa cari cuan di saat market sedang downtrend ya. Kita coba cari tarik-tarik garis ini gimana caranya kita bisa cuan maksimal saat kita mau trading. Nah, ini saya akan coba bahas caranya di grafik Dogecoin. Oke ya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat tips dan trik trading dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Oke, kita langsung bahas gimana caranya kita bisa cari cuan ya. Kalau misalnya market sedang downtrend, kita harus ngapain sih sebenarnya? Kita nggak boleh masuk atau kita harus masuk? Apa patokannya kita masuk ke market? Itu kita mulai belajar menggunakan trendline. Cukup dengan trendline, teman-teman sudah bisa memastikan bahwa itu teman-teman bisa masuk ke market. Nah, ini kita coba ambil contoh ya. Kita bisa cek dulu misalnya menggunakan grafik seperti ini. Oh, ini Dogecoin nih, seperti ini ya. Kalau misalnya di time frame hariannya, nah teman-teman bisa masuk. Kalau di Dogecoin ini sebenarnya ada salah satu chart pattern yang kebentuk sebenarnya di time frame harian. Tapi nanti saya coba bahas di akhir, saya kasih tahu ada chart pattern apa yang terbentuk di sini. Oke, kita coba masuk dulu ke time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jam itu seperti ini ya. Gimana caranya kita mau masuk saat trading ketika kita melihat kondisi market seperti ini. Oke, kita bisa tarik trendline saja sebenarnya, teman-teman bisa narik trendline dari sini ke trendline bawah sebenarnya. Ya, kalau misalnya marketnya kita coba tarik trendline, selalu coba masukkan trendline ya. Jadi ketika trendline itu seperti apa sih? Apakah dia sudah berubah dari trendline-nya atau belum? Nah, kalau di sini kan trendline-nya seperti ini. Si Bitcoin itu dia sudah mulai si Dogecoin ya, dia berubah trendline-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini trendline-nya Dogecoin. Jadi patokannya selalu, kenapa saya selalu menyarankan teman-teman membuat garis trendline? Kemungkinan besar saat dia keluar dari trendline, ya, dia akan naik lebih tinggi. Patokannya di sini. Kalau misalnya kita punya target seperti ini, patokannya akan ke sini. Nah, kira-kira harga Bitcoin nanti ada di sekitar 4.000 berapa nih? 4.700-an lah ya. Kemungkinan besar Bitcoin si Dogecoin ini akan nyampe ke 4.700. Nah, pengaruhnya seperti itu. Jadi patokannya ketika teman-teman mau entry harus buat trendline-nya dulu. Seperti ini contoh, kita udah bikin trendline-nya. Di mana area kita entry, teman-teman harus entry di area sini. Nah, entry lah dia setelah breakout. Breakout itu dari trendline ini. Nah, dan di mana teman-teman harus cut loss ketika dia sudah membentuk trendline seperti ini, teman-teman harus cut loss di area sini. Nah, jadi saat si misalnya candle-nya itu dia keluar dari trendline-nya di sini. Di sini area sini harus cut loss. Tapi jangan langsung cut loss karena ketika dia keluar kemungkinan besar dia akan retest lagi, retest ke trend line-nya. Jadi saat dia retest ke trend line, kalau misalnya dia membalik agak ke bawah, teman-teman harus cut loss. Tapi kalau misalnya nggak balik ke bawah, jangan cut loss. Ada kemungkinan dia breakout ke atas. Sama halnya ketika teman-teman mau entry. Jadi jangan pas keluar dulu teman-teman langsung entry, tapi pastikan dulu dia ngebalik dulu, nge-breakout, baru teman-teman entry. Bagaimana cara ngelihat dia breakout atau enggak? Setelah membentuk trendline seperti ini, nah teman-teman tinggal masuk ke time frame yang lebih rendah untuk melihat apakah ada breakout di situ atau enggak. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tadi lihat bahwa
area ketika dia keluar, nah dia ada area breakout-nya. Nah di sini. Jadi ketika dia sudah naik, dia pasti akan turun dulu. Dia mendekati garis trendline tadi ya. Jadi area di sinilah teman-teman area yang bagus teman-teman buat entry. Kalau misalnya close juga sama seperti ini. Jadi area ketika dia sudah touch ke sini, dia kembali ke trendline-nya. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk lagi ke trendline-nya, teman-teman cut loss dan area cut loss-nya di sini. Jadi untuk penentuan area entry-nya di area setelah breakout dan dia setelah melakukan retest baru di situ teman-teman entry. Kemudian di saat cut loss juga bisa area setelah keluar dari trend line teman-teman bisa cut loss di situ. Seperti itu cara penentuan menggunakan trend line. Hal yang simple yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman mau trading. Lantas ada hal lain nggak sih yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau menggunakan chart seperti ini? Kita bisa tambahkan bantuan indikator. Salah satu indikator yang sangat works ketika kita trading, kita bisa pakai momentum osilator. Kita bisa menggunakan RSI atau stokastik ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, posisi area sini selalu teman-teman berusaha gimana caranya teman-teman mau entry selain dari area trendline ya, teman-teman juga bisa entry nih. Kalau misalnya posisinya sudah membentuk seperti ini kan, jadi dia sudah kebentuk trendline-nya seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Saat marketnya sedang naik turun seperti ini, jadi teman-teman mau entry lagi kapan nih? Nah, posisi di sini itu areanya itu masih di sini. Oke ya. Nah, jadi jangan langsung teman-teman entry di sini. Ketika teman-teman mau entry, ketika pengen cuan lebih besar tapi resiko hal seperti ini bisa jauh beresiko lagi ya, karena kalau misalnya teman-teman lakukan di sini ada kemungkinan dia pasti akan turun. Nah, baiknya seperti apa? Teman-teman selalu entry di area garis trendline-nya di sini. Jadi di area lurus ini, di area garis trendline teman-teman entry. Kenapa saya bilang seperti itu? Area garis trendline ini selalu mendekati garis oversold-nya dia ya. Jadi ketika dia sudah mendekati garis oversold, kemungkinan besar dia akan mantul lagi. Coba kita lihat area sini juga yang mendekati garisnya. Di sini juga sudah mendekati garis oversold-nya dia. Sama halnya seperti ini juga sudah mendekati. Nah, ini juga sama ya. Di area sini juga sudah mendekati, sudah menyentuh garis oversold-nya dia. Nah, ketika teman-teman masuk di area sini, teman-teman bisa cuan lebih banyak. Nah, mungkin seperti itu ya tutorial yang saya bisa info, dan saya janjikan tadi ada chart pattern apa yang bisa kita lihat ketika kita pada chartnya Dogecoin ya. Nah, di time frame 1 hari. Kita coba cek. Nah, di sini kita coba lihat ya, di Dogecoin chartnya ada time frame apa sih? Kemungkinan Dogecoin itu akan ya pada kita coba cek di sini. Nah, sudah mulai kebentuk ya. Kemungkinan besar Dogecoin akan bullish lebih tinggi. Saya bilang bahwa seperti ini Dogecoin membentuk chart yang dinamakan dengan cup handle ya. Jadi salah satu chart pattern yang mengindikasikan bahwa akan terjadinya kenaikan pada emiten atau graf koin di kripto ya. Kalau di saham kita bisa bilang itu emitennya, kalau di kripto ini sebagai koin atau tokennya. Jadi ini kira-kira kemungkinan besar dia akan turun dulu. Dogecoin akan turun dan ngebentuk seperti ini ya. Dan nextnya
target kenaikannya Dogecoin akan naik sampai ke kita tarik garis lurus di sini. Jadi nanti Dogecoin kemungkinan besar dia akan naik sampai ke sekitar 7 ribuan lagi. Ya, jadi buat teman-teman para pemegang Dogecoin, hold aja dulu Dogecoin. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen gabung ke grup Telegram. Linknya nanti akan saya masukkan ke deskripsi ya. Jadi di situ kita bisa trading dan diskusi bareng terkait cryptocurrency. Oke, terima kasih. Semoga informasi bermanfaat. Salam cuan.